Kemal, tolong dinyalakan dan dibuka PPT-nya. PPT-nya masih sama ya, sampai beberapa pertemuan ke depan, karena sudah saya buat sampai sifat huruf ya, jadi tidak perlu ya silakan buka dulu. Sekarang kita akan masuk kepada makhraj lisan ya. Pekan lalu saya 2 pekan lalu ya, pekan lalu libur, 2 pekan lalu sudah ada yang praktek ya untuk makhraj health dan jauh ya, beberapa. Dan saya waktu itu memberikan kesempatan bagi ikhwan ataupun akhwat yang belum berkesempatan untuk berpraktek di pertemuan yang langsung pada malam ini, maka bisa di luar jam majelis ya, kapan saja. Cuma nyatanya hanya 1 orang yang ngirim ya, atau mungkin yang lain sudah bisa ya, atau itu sudah bisa, atau mungkin sibuk segala macam ya, tidak wajib memang. Cuman saya harapkan nanti ketika praktek di juz'am, kita baca bergiliran di praktek juz'am setelah khataman kitab Salsabil ini, saya harap bacaannya sudah lumayan ya. Karena saya harapkan praktek tajwid itu yang paling penting adalah prakteknya, bukan teori. Teori itu hanyalah penguat ya, dan sebagai suplemen kita agar prakteknya benar ya. Jadi tidak cukup antum memahami teori-teori yang sekarang saya sampaikan ini kalau tidak praktek. Jadi kalau masih ada yang ingin berkesempatan ingin praktek, malu-malu mungkin di majelis sekarang, maka boleh nanti japri saya, baik ikhwan ataupun akhwatnya gitu ya. Saya tunggu dulu. Nah, nanti agar saya bisa mengetahui sampai mana kadar antum dan antunna memahami praktek makhraj dan sifat huruf yang benar. Karena inti dari pembelajaran tajwid di 2 hari ini ya. Adapun hukum-hukum tajwid seperti gunnah, mad, ikhfa, lalu misalnya idgham dan hal-hal yang semisalnya ya, itu akan baik ya kalau makhrajnya sifat juga baik. Dan itu tidak butuh proses yang lama. Sementara kalau makhraj itu butuh proses yang lama, dan jika ditinjau dari masalah lahan atau kesalahan baca, maka kesalahan dalam makhraj jatuh pada lahan jalan dan itu haram ya. Makanya saya tetap tekankan dan berikan kesempatan bagi yang belum praktek kan lalu boleh dijapri atau nanti pas selesai majelis ini. Baik ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke makhraj lisan. Ini tolong perhatikan ya. Kemarin pekan lalu saya ingat saya minta prakteknya hanya hal, kok tiba-tiba ada yang prakteknya masuk ke makhraj lisan, huruf dot. Ya, jadi tolong diperhatikan, hari ini kita bahas huruf A, jangan mempraktekkan yang belum dicontohkan, gitu ya. Jadi diperhatikan, jangan sampai keliru. Tapi insya Allah hari ini saya akan selesaikan makhraj ini. Ya, saya akan tegaskan agar tidak terlalu berlarut-larut. Baik, sebelum kita masuk ke perincian makhraj lisan, ini saya sadur dari kitab Tajwid Musawwar Syekh Aiman ya, terus di Suwed ya. Ini bukunya kayak begini. Kalau kita mau beli ya, ada fotonya beliau ini. Di Indonesia itu jarang jual. Jadi Saudi dan Mesir. Kalau di Indonesia ada terjemahan yang panduan tajwid bergambar warna merah. Silakan dibeli. Dan tajwid bergambar ini memudahkan kita untuk mengetahui tata huruf gitu segala macam. Nah, yang saya punya ini bahasa Arab, saya ambil dari sini. Silakan yang membeli atau PDF-nya saya pernah share, dibuka untuk memudahkan kita memahami. Untuk lisan, lidah. Lisan itu lidah. Jangan hanya harga di sini ya, saya bukan penjual. Ya, itu. Ya. Lisan ya, itu adalah lidah. Lidah itu punya beberapa macam bagian, punya beberapa bagian ya, dalam lidah kita. Pertama ada jazrul lisan. Jazr itu artinya akar lidah. Ya, akar lidah. Ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan tajwid. Ya. Ini lebih kepada biologi ya. Ya, bagi orang yang senang biologi mungkin akan
nyangkut gitu. Ini hanya sekedar perincian aja, menambah wawasan. Jadi lidah kita nih, ya ada jazr, ada bagian akar, ada aqsa, ada bagian pangkal, ada wasat, ada bagian tengah, ada torf, bagian ujung, roks, itu juga bagian ujung, ya. Dan itu bagian lidah kita. Nah, untuk bagian al-asnan, asnan itu apa? Ya, gigi. Asnan itu adalah gigi. Nah, ini lagi-lagi bukan tajwid, ini hanyalah perincian. Jadi kalau yang tidak memahami ini tidak mengapa. Tapi saya akan sampaikan untuk menambah wawasan. Al-asnan, asnan itu ada gigi, ya. Gigi jamak, ya. Nah, ada 6 bagian gigi dalam mulut kita. Nah, pertama namanya astanaya, yang warna hijau tuh, diberi tanda warna hijau, ya. Astanaya itu namanya gigi seri. Jadi nanti kita akan sering ketemu istilah ini. Kenapa kita pelajari ini? Karena nanti kita akan ketemu istilah-istilah ini. Misalnya di mana makhraj huruf lam, ini ketemu ini. Nah, akan bertemu dengan istilah-istilah bagian mulut kita. Nah, makanya diberikan contoh dalam hal tersebut, ya. Contoh-contoh bagian tersebut agar diperinci, agar kita nanti ini asanaya apa ya, arobaknya apa ya. Jadi enggak tanya-tanya, maka dijelaskan tahu. Asanaya itu gigi seri bagian depan. Ya, bayangkan saja mulut kita masing-masing, ya, bisa dilihat. Asanaya itu adalah gigi seri bagian depan. Lalu ar-rubaiyat itu gigi seri bagian samping. Sama-sama gigi seri, ya, sama-sama gigi seri, cuman dia bagian samping. Ya, kalau bahasa biologinya saya cari-cari, kalau asanaya itu gigi seri sentral, Tapi kalau misalnya ar-rubaiyat gigi seri, berarti kita bisa lupa ya. Istilah biologinya gigi seri saya cari dulu, jadi lupa mana. Gigi seri lateral itu istilah biologi. Kalau pengen tahu, kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Ya, itu perinciannya. Lalu al-anyab itu artinya ada gigi taring. Jadi yang warna ungu, diberi warna tuh biar mudah, ya. Yang warna ungu itu apa? Gigi taring, namanya al-anyab. Lalu al-bawahik sama al-bawahin yang warna biru dan warna kuning, ya. Al-bawahik dan al-bawahin itu adalah gigi geraham. Sama-sama gigi geraham, ya. Gigi geraham. Lalu an-nawajid sama gigi geraham tapi bagian belakang. Jadi al-bawahik, al-bawahin, an-nawajid sama-sama gigi geraham, bedanya kalau an-nawajid dan bagian. Nah, itu perinciannya. Nah, istilah yang paling sering ketemu tuh ada cuman astanaya dan al-bawahik. Yang dalam istilah ilmu tajwid yang paling sering ketemu istilahnya adalah cuma 2, ya, astanaya dan al-bawahik. Secara umum, ya. Jadi biar kita terbuka pemahamannya seperti itu. Baik, boleh dilanjut slide-nya. Oke, Bang. Ya, itu gambaran umum tentang lisan kita. Nah, sekarang kita akan perinci masing-masing makhraj yang ada di lisan. Makhraj lisan, ya, ada 10, ya, sebagaimana yang telah diterangkan pekan lalu. Ada 10 tempat, ya, ada 10 tempat. Yang pertama yang menempati bagian pertama teman kelewatan, ya, dari qaf dulu, dari huruf qaf, ya, pertama huruf qaf dulu. Istilahnya gimana?
aqsal lisan ma'al hanakil lahmi. Huruf qaf ini tempatnya di mana? Aqsal lisan, di pangkal lidah. Ingat, lisan dalam bahasa kita kan mulut ya, tapi dalam bahasa Arab lidah, jangan tertukar. Jadi aqsal lisan ma'al hanakil lahmi. Ini adalah posisinya. Jadi ini bukan definisi huruf qaf ya. Ini adalah apa? Namanya posisinya di mana? Aqsal lisan itu apa? Pangkal lidah ma'a bertemu al-hanak. Al-hanak itu adalah langit-langit atas mulut kita. Kalau misalnya kita lidah, ya kita bagian atas ya, itu adalah hanak, langit-langit atas mulut, lahmi. Nah, al-hanak itu ada dua, ada al-hanakul lahmi dan al-hanakul awmi. Al-hanakul lahmi dan al-hanakul awmi. Al-hanakul lahmi itu adalah langit-langit atas mulut yang daging, berbentuk daging. Mudahnya kayak amandel, bahasa mudah kita amandel. Bagian amandel itu namanya al-hanakul lahmi. Ya, jadi huruf qaf itu kira-kira di situ posisinya. Nah, itu digambar, diilustrasikan ya, seperti itu. Fokus kepada bagian belakang. Ya, jadi itu kan di gambar itu ada mulut kita, lidah, ya, dan yang bagian belakang. Dan itu huruf qaf. Ya, suara di sini. Jadi gimana cara mengucapkannya? O, I, U. O, I, U. Ya, mirip dengan huruf Q di dalam bahasa Latin. Perbedaannya, nanti qaf ini punya beberapa sifat yang tidak ada pada huruf Q bahasa Latin atau bahasa Indonesia secara umum. Ya. Jadi dia hampir sama, dan ini huruf yang bisa diucapkan orang Indonesia ataupun orang-orang Arab secara umum ya, karena huruf qaf ini punya padanannya pada bahasa-bahasa lain. Jadi gimana cara mengucapkannya? O, I, U. Ya. Lalu huruf kaf. Nah, kalau qaf itu dia berada di mana? Berada di bagian atas. Ya, bagian atas. Jadi maksudnya bagian atas tuh bagian bawah. Bagian atas itu kalau dalam gambar kelihatannya bagian bawah. Jadi ditinjau dari bagian halq. Jadi dia bagian atas itu, posisi dia di dalam mulut itu adalah di bagian atas. Sementara kaf itu di bagian bawah. Jadi kalau misalnya kita bayangkan, misalnya di lidah kita, ya, qaf itu di sini. Qaf itu di sini, perkiraan ya. Nah, ini kan kelihatannya kalau ditinjau dari makhraj halq, halq itu di bagian sini. Ya, bagian, anggaplah ini halq kita, itu kan kelihatannya kayak di paling bawah ya. Tidak, tapi kalau ditinjau dari pandangan halq itu justru dia paling atas. Jadi dia namanya aqsal lisan fauqu. Aqsal lisan fauqu. Jadi dia adalah pangkal lidah yang paling atas. Kelihatannya paling bawah, ya kan, paling belakang, tapi kalau ditinjau dari halq dia memang paling atas. Bagaimana di Jazariyah kan dalilnya seperti itu. Aqsal lisani fauqu wal qafu aqsal lisani fauqu tsummal kafu asfalu wal wasfu qadimu syiniyah. Jadi huruf qaf itu di aqsa di fauq, dan di kaf itu di asfal. Kaf itu di bawahnya huruf qaf. Nah, karena berdekatan hati-hati mengucapkannya. Ya, jangan sampai ketukar. Ya, misalnya O, I, U. Sementara kaf gimana? Kaf tadi hampir sama dengan qaf. Bedanya dia di al-lahmul azmi. Jadi kalau al-lahmul azmi dia sama dengan huruf qaf, aqsal lisan. Tapi perbedaannya dia ketemu dengan langit-langit mulut yang bagian apa? Bagian yang lahmi, al-hanakul lahmi, yang bagian daging, amandel, sama yang al-azmi, sama yang bagian tulang. Ya, bagian tulang. Jadi dia lebih di bagian bawah. Jadi perbedaannya pertemuannya saja, dan berdekatan ya, berdekatan, sehingga hati-hati ketuker.
Nah, makanya nanti qaf sama kaf kan dalam beberapa tempat bisa diidgham karena dia mutakhariban berdekatan. Seperti itu. Oke, saya contohkan prakteknya gimana. O, I, O, I, U, K, Ki, Ku. Ya. Nanti kita akan ketemu bab sifat ya, bab sifat huruf. Makhraj itu gimana cara membedakannya? Kita tahu tempatnya nih. Qaf di sini, kaf di sini. Terus gimana cara membedakannya dengan sifat? Sifatnya apa kalau kaf? Kaf itu dia hams, ya, sifat hams. Nanti perinciannya ada ya. Sekarang saya kasih pembukaan aja dulu. Ya. Kaf itu sifatnya hams. Jadi ada aliran nafas, ya kan? Beda dengan qaf yang dia masuknya ke jahar. Ya, masuknya ke jahar. Itu salah satu titik perbedaan. Sehingga kita tidak bisa samakan antara qaf dengan kaf dalam pengucapan. Gitu ya. Nanti kita praktek. Jadi qaf gimana prakteknya? O, I, U, kaf, Ka, Ki, Ku. Ya, jangan balik. Misalnya kita ambil contoh kalimat dalam Al-Quran. Al-Falaq misalnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, ya, huruf qaf, jangan kul. Ku. Jangan ku. Kalau ku itu nanti ada hams. Nah, yang merupakan sifat huruf ya. Jangan kul a'u jadi kaf. Yang merubah huruf tidak boleh. Kita mesti jelaskan huruf qaf. Qul. Jaharnya mesti kita tampilkan. Qul a'udzu. Qul. Ya, qul bukan kul. Ya, jadi kalau qaf itu ya kita taruh tempatnya dia di bagian mana? Di bagian atas dari pangkal lidah. Bukan di bagian bawah. Di bawah itu qaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq. Hati-hati. Qaf sama kaf yang menjadi perbedaan apa? Mereka sama-sama punya qalqalah. Qaf punya qalqalah. Maaf. Kaf itu nggak punya qalqalah. Tapi qaf punya qalqalah. Kaf itu adanya hams doang, ya nggak ada qalqalah. Nah, nanti membedakan bagaimana kita bisa menjelaskan huruf qaf di akhir kalimat. Jelaskan qalqalah. Al-falaq. Yang al-falaq. Al-falaq itu munculnya sifat hams kayak seperti huruf. Ya, jadi prakteknya seperti itu ya. Kita mesti jelaskan huruf-huruf yang kita baca. Contoh mudah seperti itu. Ya, jadi ketika baca huruf qaf jangan dibaca kaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, contoh lagi misalnya. Yang paling sulit itu kadang-kadang pertemuan antara qaf dan kaf dalam satu kalimat. Contoh. Khalaqakum. Dalam Al-Quran ada kata misalnya khalaqakum. Khalaqakum. Ya, lam, qaf, kaf, mim. Khalaqakum. Nah, itu jangan sampai qaf jadi qaf, kaf jadi qaf jadi kaf. Atau dua-dua jadi qaf, dua-dua jadi kaf. Jangan. Ya, jangan sampai khalaqakum. Dua-duanya huruf qaf. Atau sebaliknya, dua-duanya huruf kaf. Khalaqakum qaf. Bukan o. Khalaqakum. Salah. Kita mesti bedakan antara qaf dan kaf. Yang benar gimana? Khalaqakum. Nanti untuk praktek kata ini nanti setelah kita selesai masalah sifat. Itu saya kasih mukadimahnya dari sekarang biar nanti pas masuk sifat tidak perlu berpanjang lagi dijelaskan. Jadi gitu, qaf sama kaf itu berdekatan, hati-hati dalam mengucapkan. Jangan sampai gitu. Baik, mulai selanjutnya. Selanjutnya ada kita masuk ke yang tadi qaf dan kaf itu masuknya kemana? Masuknya ke aqsal lisan, pangkal lidah. Sekarang kita masuk ke wastul lisan. Masuk ke wastul lisan, yaitu di tengah lisan, tengah lidah. Ya, wastul lisan itu masuk bagian tengah lidah. Nah, saya sarankan ya untuk para pembelajar tajwid, ya, utamanya mungkin di sini udah jadi guru, ya, udah jadi imam masjid. Teori tajwid ini saya tekankan lagi, hukumnya fardu kifayah. Apa hukumnya? Fardu kifayah untuk dikuasai.
Kalau antum guru, antum imam di masjid, itu harus jadi fardu ain untuk teori ya. Adapun antum yang di sini sebagai santri, sebagai pembelajar, atau mungkin punya niatan pengen menjadi guru gitu. Ya, untuk sekarang ini masih fardu kifayah. Yang penting prakteknya. Oleh karenanya saya sarankan nih kalau baik baju itu teori juga dipahami betul gitu ya. Sekaligus nanti memperbaiki praktek seperti itu ya. Jadi jangan dianggap angin lalu gitu ya, teori-teori tajwid itu, karena penting untuk praktek yang benar. Baik, sekarang kita masuk ke wastul lisan, di tengah lisan, tengah lidah. Ada 3 huruf, jim, shin ya. Nah, 3 huruf ini rata-rata mudah ya, yang mudah, tidak ada kesulitan dalam mengucapkannya bagi orang Indonesia ya, secara khusus ya, karena kita Indonesia, rata-rata di sini orang Indonesia semua ya, jadi mudah, tidak ada kendala. Misalnya jim, ja, ji, ju, ja, ji, ju. Di mana letak dia? Min wastil lisan ma'a wastil hanakil a'la. Dia di tengah lisan, tengah lidah, bertemu dengan wastil hanakil a'la, dengan tengah langit-langit atas mulut. Jadi tengah lidah ketemu tengah langit atas mulut. Langit kebayang ya, mohon maaf ya, saya contohin ya. Nah, ya, kalau kita pegang jari kita pegang bagian yang atas ya, gusi atas itu ada namanya langit-langit mulut. Jadi jim itu tengah lidah ketemu tengah langit-langit atas mulut. Gimana ngucapinnya? Ja, ja, ji, ju, ja, ji, ju. Mohon maaf nih, orang Indonesia bisa mengucapkan huruf ja ya, atau misalnya j dalam lafaz kita. Cuman kadang-kadang, mohon maaf sekali lagi, orang Jawa kadang-kadang mendok huruf jim, ja. Misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rajim. Ya, kadang-kadang ja-nya itu terlalu berlebihan sifat hams. Dia punya sifat hams juga. Ya, punya sifat sifat hamsnya. Terkadang terlalu berlebihan. Ya, arojim, jaji, ya itu tidak benar ya, tidak benar. Kenapa bisa itu jaja? Karena posisi dia juga udah nggak benar. Maaf yang orang Jawa, ya atau bukan orang Jawa, orang siapapun dah gitu. Tapi umumnya sih yang saya tahu ya, pengalaman saya ngajar, ya, saya punya santri orang Jawa, anak-anak gitu, mengucapkan huruf ja misalnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ja. Kenapa? Pertama dari makhrajnya itu udah nggak benar. Ya, makhrajnya itu bukan di wastul lisan, tapi dia di mana? Di torful lisan, udah di ujung depan lidah. Jadi ja, udah bagian depan, bukan ja. Kalau di tengah bunyinya tipis, bunyinya enak dengar. Ja, ji, ju, ja, ji, ju, ja, ji, ju. Nah, gitu ya. Lebih tipis. Kalau ja itu kemajuan makhluk. Jadi nanti coba kita praktek ya masing-masing. Ya, jadi jim ini rentannya paling medok kalau saya. Ya, kadang medok. Kalau orang Jawa medok. Jadi jimnya jangan medok. Oke, itu masuk ke huruf J, masuk J dalam bahasa kita. Teman belum itu masuk ke jim dalam bahasa. Ya, nah, itu mesti dilatih. Itu sifat itu mas. Oke. Selanjutnya huruf shin. Ya, shin sama di wastul lisan bertemu dengan hanakul a'la sama juga. Gimana? Ucapannya sya, shi, shu, sya, shi, shu. Ya, sya, shi, shu. Ash, ish, ush. Nah, kelemahannya orang-orang kita Indonesia misalnya ada sebagian yang kita ngurus shin itu jadi apa? Sya jadi sin ya, bisa juga misalnya misalnya contoh kalimat yang di shinnya shimal misalnya. Jadi simal ya. Shin dengan sin ya itu beda makhraj ya, beda makhraj. Kalau shin itu di tengah, kalau sin itu nanti di
ujung depan lidah. Agak berbeda, ya. agak terpisah dalam jarak posisinya. Itu pertama. Ya. Atau terkadang shin ini malah jadi pengganti huruf yang lain. Contohnya apa? Menggantikan sin. Ya, misalnya ada orang baca Al-Fatihah, menggantikan short. Ihdinas siratal mustaqim. Saya pernah dengar ada imam membaca ihdinas siratal mustaqim. Dinash. Jadi short dibaca shin. Nah, ini fatal. Fatal. Ya. Nah, ini nanti shin, sin, short. Jadi 3 huruf yang suka ketuk-ketuk. Jadi prakteknya gimana? Prakteknya shin itu kita taruh di tengah lidah. Sha, shi, shu. Nah, dia punya sifat namanya tafashi. Ya, ada pancaran udara di dalam mulut. Tafashi. Sha, shi, shu. Kalau kita baca sa, si, ada orang baca gitu shin. Sa, sha, shi, shu. Itu dia terlalu kemajuan. Nah, bukan di tengah lidah, tapi udah masuk ke ujung depan lidah. Gitu ya. Oke. Lanjut. Jim shin sekarang ya. Untuk ya, yang kita bahas ini ya yang bukan mad. Ya. Karena kita bahas kemarin di makhraj jauf ada 3 huruf, alif, waw, ya, yang itu merupakan huruful mad. Adapun yang kita bahas di tengah lidah ini bukan yang mad. Jadi ya, misalnya ketika kita menggunakan huruf ya, misalnya dalam kalimat Yahya, misalnya kita menggunakan huruf Yahya atau Yahya. Nah, ya pada lafaz Yahya, ya di situ makhrajnya bukan di jauh, tapi di mana? Di wasful lisan. Gitu ya. Jadi ini maksudnya adalah yang di tengah lidah ini bukan yang ghairul maddiyah, bukan. Gimana pengucapan ya-nya? Ya, yi, yu. Soalnya mudah ya. Baik, lanjut. Ya, ini bisa cepat nih. Jadi mengejar. Oh, belum, maaf. Ini buat yang ini. Yang sekarang kita masuk tadi kan wasful lisan ya. Jadi tadi kita udah bahas yang dari aqsal lisan, pangkal lidah. Ingat, aqsa, ya, ini perlu tahu juga dikit-dikit istilah Arabnya ya. Aqsa, ya, aqsa itu artinya jauh. Pangkal. Ujung bawah atau ujung bawah atau ujung belakang itu namanya aqsa. Ya, saya ulangi. Aqsa dalam istilah tajwid ya. Aqsa itu secara bahasa nanti jauh. Makanya Masjidil Aqsa. Kalau dinamakan Masjidil Aqsa karena lokasi jauh dari Haromain, ya paling ujung. Masjid Syam. Dalam tajwid Aqsa itu artinya pangkal. Pangkal itu apa? Ujung bawah atau ujung belakang. Nah, nanti dalam istilah lain ada lagi istilah ujung aja. Kalau ujung aja itu dia bilangnya ujung atas atau ujung depan. Istilahnya apa? Namanya adena atau torfun. Nah, ini dikit-dikit tahu istilah ini ya. Saya bantu untuk memahami. Nah, sekarang kita sudah memasuki bagian yang ketiga di dalam lisan. Itu apa? Yaitu bagian torful lisan. Ya, bagian torful lisan. Bagian torful lisan. Bagian torf itu itu ujung. Nah, ujung apa nih? Torf ini ujung depan. Atau lisan ujung depan. Apa saja? Ada lam, nun, ro. Lam, nun, ro. Nah, tapi khusus untuk lam, untuk yang torf dulu ya. Torf ini ada ro dan nun. Nah, ro dan nun. Ro dan nun. Untuk ro, ya, ro ini di dalam ro bahasa Arab tidak seperti R dalam bahasa Indonesia. Misalnya kita mengucapkan ular, melingkar. R dalam bahasa Indonesia getarannya terlalu banyak. Juga dalam bahasa Arab nanti sifat takrir atau getaran pada Arab tidak sebanyak huruf R dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dan juga sifat ro pada huruf Arab itu dia punya 2 sifat. Ada tafkhim, ada tarqiq. Ya, ada tebal, ada tipis. Kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam huruf Latin ya tipis aja ya. Misalnya kita ngomong apa, rasa
Ada kita ngomong rosa, itu nama orang rosa, tapi kan dia bukan rotasi maksudnya, itu R dan O, bukan R tebal dalam bahasa Latin. Jadi saya sekitar membandingkan saja. Dan dalam bahasa Arab bunyi ro itu kenapa bisa jadi ro ada O itu karena memang sifat ro-nya dia sedang tafkhim. Itu perbedaan ya. Nah, yang di torful lisan ada dua, yaitu ada ro dan ada huruf nun. Ya, gimana cara pengucapannya? Ro, itu ro ya, ro jadi u, ro jadi u, ro jadi u, ro jadi u. Nah, nanti ada bab khusus membahas masalah marotibut tafkhim, tingkatan-tingkatan tafkhim pada huruf ro dan pada huruf-huruf selain ro. Tapi untuk sekarang ini kita cukup bahas makhraj dulu aja. Kita membahas tafkhim takkitnya. Nanti bab khusus. Ya, jadi ini ro itu kita ucapkan seperti itu. Ro, ro, i, u, ro, i, u. Baik. Sekarang gimana huruf nun? Nun mudah ya, mudah ya. Na, ni, nu. Na, ni, nu. Nun itu dia di depannya roh, di belakangnya lam. Depannya roh, belakangnya lam. Nah, sekarang gimana lam? Lam ini dia bukan torful lisan, tapi mendekati torful lisan. Mendekati torful lisan. Itu di mana dia? Di adana hafatil lisan. Ya, afwan tadi saya agak duluan ya. Kalau di slide kan bisa selanjutnya. Ya, sesuaikan saja. Nah, lam ini ya, lihat itu di gambar itu ada yang apa namanya potongan lidah. Potongan lidah itu ada titik-titik kuning. Titik-titik kuning tuh. Nah, itu makhraj lam. Jadi dia di adana hafatil lisan. Yaitu di ujung tepi lidah. Ujung tepi lidah. Jadi dalam lidah itu ada pertama akso, yaitu pangkal belakang. Yang kedua wastu, itu tengah. Yang ketiga itu namanya hafah. Hafah itu artinya tepi. Saya contoh misalnya pakai mouse ya. Misalnya saya pakai mouse. Kalau tadi dibilang apa namanya akso itu berarti belakang. Ya, bagian wastu di bagian tengah. Lalu kita bilang ada namanya tepi. Tepi itu yang moncongnya. Moncong, anggap ini lidah kita ya, atau pakai mouse. Nah, tepi itu bagian moncong sini. Nah, bagian moncong sini. Namanya adalah hafah. Dan moncong dan tepi itu memanjang dari kanan sampai ke kiri. Untuk lam itu dia cukup bagian depannya. Cukup bagian ini namanya makhraj lam. La, li, lu, la, li, lu. Berbeda dengan huruf pot. Nah, ini huruf pot, coba slide yang sebelumnya. Pot ini masuk huruf yang sulit, ya, masuk huruf yang sulit, dan mungkin banyak yang kadang-kadang belum lulus, misalnya tahsin dalam apa huruf pot itu sering ketemu jadi huruf dal. Ini keliru, ya, misalnya walaupun terkadang pot jadi dal, terkadang jadi walaupun atau jadi po walaupun itu salah semua. Di mana sih sebenarnya makhraj pot? Lihat juga itu di gambar slide ya, yang potongan lidah kita tuh ya. Nah, di situ yang kuning-kuning ya dan yang biru itu adalah makhrajnya pot semua. Jadi makhraj pot itu tepi memanjang dari kanan sampai kiri. Nah, cuman yang bagian menekan sehingga pot itu terasa jelas itu bagian kiri yang paling sering. Kalau bagian kanan itu sulit. Ya. Katakan bahwasanya Rasulullah SAW itu yang paling fasih mengucapkan huruf pot bisa mengucapkan pot dari dua sisi. Allah alam ya. Ada satu riwayat mengatakan seperti itu. Tetapi umumnya orang-orang kita ya, atau orang Arab sendiri jika mengucapkan huruf pot itu mereka ambil dari sisi kiri. Jadi bo, ri, u. Jadi anggap tadi apa namanya tepi lidah kita bertemu dengan gigi autros ya. Autros itu gigi geraham yang bagian samping tadi kita sebutkan di bagian awal ya, jadi
po, ui, pu, po, ui, pu. Ya, dia bertemu dengan umumnya ya. Saya pun juga bertemu bagian kiri. Ya, ada yang pakai kanan, ada yang mungkin yang bisa tapi saya nggak bisa. Ya, ada yang dua-duanya itu lebih sulit lagi. Itu paling fase, paling fase. Intinya penting pot itu sedang makhraj dulu. Kalau mau pakai paling fasih itu nanti kesempatan lain. Nah, adapun tadi torof, torof itu tadi ujung ya. Torof itu dia tidak sampai tepi, dia ujung saja. Ya tadi kan tepi di sini ya. Nah, kalau ujung itu dia bagian sini lah, kira-kira sebelum tepi. Gitu ya. Nah, itu ilustrasi dari lisan. Jadi tadi udah bahas huruf pot, lam, nun, ro. Lam, nun, ro, pot. Yang paling susah huruf pot ya. Nanti pot saya akan kasih sesi khusus untuk vaksin huruf pot. Kalau bisa contohkan huruf pot, po, ri, bu, po, ri, bu, po, ri, bu. Ya, kadang masih ada yang masih mengucapkan gini, po, do, jadi seakan-akan huruf D atau huruf dal plus vokal o, do. Ya, walat, do, lin, itu salah. Ya, dal itu tempatnya beda lagi. Ya, kalau antum dan antuna mengucapkan dengan do, di, du, misalnya Pak Dodi, ya kan Dodi. Ada salah orang kita namanya Dodi, Pak Dodi. Itu kan aslinya D dan vokal O, ya, bukan bot, ya. Makanya jangan mengucapkan dengan walad dolin atau do di du, jangan, tapi bo. Kalau kita mengucapkan dengan do itu makhraj dal. Yang makhraj dal nanti akan saya sampaikan juga sebentar lagi. Dal itu di mana makhrajnya? Di torful lisan. Bedanya dia ketemu dengan, coba di slide coba lagi, udah masuk bahasa baru. Dal, o, dan tak. Ini satu makhraj. O, da, tak. Ya. O, da, tak ini satu makhraj. Di mana lokasi dia, tempat makhraj dia? Di torful lisan ma'a usulif tanayal mulia. Ujung depan maksudnya ya, ujung depan lidah bertemu dengan usul. Usul itu adalah pangkal. Usul itu apa? Pangkal. Untuk gigi ada istilah usul, ada istilah atrof. Usul itu pangkal. Pangkal belakang. Usul tanayal mulia. Jadi torful lisan, ujung lidah, bagian depan ketemu pangkal gigi seri. Athanaya tadi kita udah bahas di bagian gigi. Athanaya itu gigi seri. Ya, yang usul athanaya ulia, gigi seri bagian atas. Jadi ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Gimana prakteknya? O, misalnya huruf O dulu. O, ri, u. O, ri, u. Ya, jadi lidah kita nih ujung ketemu dan gigi bagian gigi seri bagian atas. O, ri, u, da, di, du, ta, i, du. Nah, kalau kita memperhatikan dengan benar, lidahnya akan keluar. Misalnya kita kan huruf o, lidahnya kita bikin keluar gitu. O, keluar, itu salah. Ya, karena dia cuma sampai ujung, cuma sampai pangkal, jadi nggak sampai keluar. Beda nanti kalau kita bahas ta, nah itu nanti agak sedikit keluar lidah, gitu ya. Jadi untuk ta seperti tadi prakteknya. Lanjut ke shot sin zai. Shot sin zai. Kalau dia sama torful lisan, ujung lidah, bedanya ketemunya aja. Ketemunya dia ketemu gigi seri bagian bawah. Jadi kalau tadi o data di bagian atas, kalau misalnya shot zaisin di bagian bawah, ya bagian bawah, gigi bawah. Dibayangin aja ya, saya sih praktekkan coba masing-masing. So, si, su, so, ya di bagian bawah, so, ya. Dan dia tidak ada tidak ada pancaran udara. Jadi jangan sampai show. Kadang ada orang, saya ngajar tahsin waktu itu, tapi yang ruksat gimana?
sha, she, shu. Itu jadi shin. Ya, jangan jadi shin. Shin itu tadi udah di tengah lidah. Sementara kalau son, ya, dia karena tidak di tengah lidah, dia di bagian bawah, digeser di bagian bawah, dan dia dari ujung lidah, maka tidak ada tuh pengaruh udara yang seperti huruf shin tadi. Ya, jadi jangan sha, she. Misalnya, ihdinas syiratal mustaqim. Itulah handali. Bisa salatnya nggak sah. Kalau Al-Fatihahnya kayak begitu. Ya, jadi jangan seperti itu sob ya. Gimana? So. Jadi jelaskan makhrajnya. Tepatkan makhrajnya, tepatkan juga sifatnya. So, si, su, lalu sin. Sa, si, su. Hati-hati. Sin ini juga mudah ya, kayak huruf S dalam bahasa kita. Cuma jadi ketika sin kadang-kadang dia jadi short pada keadaan tertentu. Ya. Kenapa? Karena mungkin kurang dijelaskan. Misalnya ada lafaz al-mustaqim. Jelaskan al-musta, jangan al-mus. Kalau mus jadi short. Musta. Ya, musta. Ya. Adik rinciannya di setelah bahasa. Lalu ada zai. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Jadi gimana? So, si, su. Sa, si, su. Za, zi, zu. Baik, ya. Lanjut, sedikit lagi. Habiskan bab makhraj pada malam ini. Nah, wo, da, dan fa ini berdekatan sekali dengan makhraj wadata. Ya, kalau tadi wadata itu torful lisan ma'a usul lisan ayal kuliah, ujung lidah dengan apa? Dengan pangkal gigi seri bagian atas. Kalau wo, da, ta itu dia torful lisan ma'a atrofis sanayal kuliah. Dia bertemu dengan ujung gigi seri bagian depan. Jadi gini ya, kalau offline tuh tajwid itu kadang-kadang kelemahan online itu, jadi susah memperhatikan secara jelas. Kalau offline saya akan tunjukkan satu gitu, saya kasih ilustrasi. Tapi lama, kita terus belajar. Saya kasih contoh misalnya, kali data itu dia apa namanya posisinya di gigi bagian bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas di sini nih. Cara-cara nih. Kalau modata dia di bagian depannya. Nah, ya, udah bagian keluar. Ya, jadi gimana cara ngucapinnya? Wo. Coba masing-masing sambil praktek sendiri-sendiri. Gak usah dibuka speakeran nanti di sesi berikutnya. Wo. Nah, itu dia ada pengaruh lidah ya, keluar dikit atau kelihatan dikit. Wo. Wi. Bu. Lalu misalnya za, ri, zu, ri, zu. Nah, kalau tak gimana? Ta, si, zu. Berbeda tadi kalau misalnya ko, da, ta. Semuanya lidahnya di dalam mulut. Karena kalau bo, da, ta ada pengaruh lidah keluar dikit ya. Saya bilang dikit, nggak sampai keluar banget. Keluar dikit dari mulut. Kenapa? Karena dia bertemu dengan atrof, yaitu ujung depan dari gigi seri. Nah, seperti itu ya. Baik, nanti saya praktek lah insyaallah. Jadi teori ini sengaja saya rincikan terus biar sekarang antum mungkin belum paham, tapi ntar akan paham kalau kita praktek terus diulang di murojaah. Baik, terus kita lagi sudah selesai sampai makhraj. Oke. Ini makhraj terakhir nih, yaitu makhraj bibir, asyafatan. Ya. Jadi tadi lisan sudah selesai ya. Lisan itu sudah selesai sampai tadi terakhir data sudah selesai. Ya, jadi tadi di lisan tuh ada ada apa? Ada akso, ada wastu lisan, ada hafatul lisan, ada mengatur tulisan. Sekarang kita masuk ke yang bagian syafah. Itu syafatan itu ada bibir. Ya. Syafah itu mufradnya, mutananya asyafatan, dua bibir. Manusia kan punya dua bibir ya, ada yang antum bibir satu. Ada ya. Misalnya dua bibir itu ada tiga makhraj, fa, ba, dan wa. Fa, ba, dan wa. Fa gimana fa? Fa itu dia batun syafa ma'a atrafis tanayal ulya. Batun syafa itu perut bibir. Ya, perut bibir.
dan anak kalau sampai pakai langsung nih. Misalnya nih bibir kita ya, ini siwak ya, maaf. Ini misalnya bibir kita, nah ini perut bibir itu ini dan kita perutnya, perut bibir, Fatlis syafah bertemu dengan apa? Atraf tanah yang mulia dengan ujung gigi seri bagian atas. Lagi-lagi kita ketemu istilah sana ya. Nanti yang lama-lama cuma kenapa loh? Tanah ya, tanah itu gigi seri. Gigi seri. Jadi perut bibir ketemu gigi seri bagian atas. Gimana jadinya? Fa. Ya, bibir kita fa. Fa, ya kan? Ketemu dari pangkal ujung depan gigi seri bagian atas jadinya fa. Fa. Fi. Fu. Nah, mohon maaf lagi nih. Maaf ya, orang Indonesia ucap huruf F secara umum bisa. Cuman suku tertentu misalnya mohon maaf orang Sunda atau orang-orang lain ya yang mungkin ada kekurangan Pak jadi Pak. Nah, ini dalam Quran jangan sampai nih. Kalau dalam percakapan mungkin boleh-boleh aja, tapi kalau dalam Al-Quran misalnya Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jangan fabi ayyi ala, fabi. Pak jadi P. Kenapa jadi P? Kalau P makhrajnya itu ujung bibir. Pak, pi, u, apa, pipi, ya kan? Maka kalau fa ya bukan dua ujung bibir. Fa itu ketemu gigi bagian atas. Nah, makanya kalau yang masih belum fasih mencapai huruf F dalam bahasa Indonesia, coba dipraktikkan di tajwid. Ya, jangan sampai baca Quran misalnya apa ya? Saya Fabi Ayyala, misalnya fala, ada kata fala. Jangan ngomongnya pala, jangan. Baik jadi imam, fa jadi p, nah, itu udah kacau. Ya, hamzali, haram. Ya, jadi fa itu seperti itu. Jadi bedanya fa sama p itu. Kalau p itu ketemu bibir dua-duanya, bagian ujung depan. Tapi kalau fa itu dia ketemu apa? Gigi seri. Baik. Kalau ba gimana? Kalau ba, coba sedikit lagi, coba. Ya, tadi yang sebelum tadi ada wawu madiyah sama ya kayak wa. Jadi wa itu kayak kita ucapin w aja, wa, wi, wu. Sama lah, jadi itu masih bahasa. Lanjut ke ba. Untuk ba dia perut bibir. Ba, di, bu, ba, di, bu. Ini juga rata-rata bisa ya. Jadi dia sama-sama ketemu bibir. Bedanya dia bibir bagian belakang. Kalau P, yang tadi saya bilang P itu bagian depan. Pa, itu. Jadi jangan sampai B jadi P, Pa jadi P. Itu jangan hindar. Nah, satu lagi mim ya, saya lupa tadi. Jadi di bibir disyafatkan itu ada waw, fa, ba, dan mim. Satu lagi ya. Mim, ma, mi, mu. Ya. Ma, mi, mu. Ya, ma, mi, mu. Nah, dia memang sangat berdekatan dengan ba. Ya. Makanya ada hukum iklab kan. Ya, hukum iklab ada misalnya termasuk juga dalam sebagian kiroat ba atau mim diidghamkan karena berdekatan lokasi. Sama-sama di bibir ma dan ba. Ya, ma dan ba. Ya. Dan berdekatan yang membedakan sifat. Berapa sifat? Begitu. Nah, khusus untuk mim, ya, dia juga punya apa namanya sifat gunnah. Nanti membedakan dengan huruf ba. Baik. Ada lagi nggak coba Emma? Terakhir nggak masalah. Oh enggak. Saya betul. Satu lagi makhraj namanya khayshum. Ini buat pekan depan sifat ya, insyaallah. Satu lagi makhraj namanya khayshum. Khayshum itu rongga bibir. Di sini nggak saya masukkan karena nggak perlu juga karena mudah dipahami. Khayshum itu ya ini rongga hidung, ya, bukan hidungnya, tapi rongga hidung. Itu apa? Huruf-huruf gunnah. Termasuk mim. Jadi mim ini dia bisa di syafatan, bisa juga di khayshum. Ya, bisa di khayshum. Kalau di khayshum dia kalau misalnya bertasydid mimma atau berlaku idgham, berlaku hukum-hukum ikhfa,
Jadi khayshum itu rongga hidung. Nah, sebagian ulama ya, ulama ahli tajwid, ahli qiraah mengatakan khayshum ini bukan makhraj. Bukan makhraj. Ya, dikatakan bukan makhraj. Sebagian lagi mengatakan ini makhraj. Ya, ada ikhtilaf seperti biasa. Ya, tapi yang dipilih maksud Imam Al-Jazari sendiri memilih masuk ke makhraj. Khayshum itu masuk ke makhraj. Jadi makhrajnya untuk khayshum huruful gunnah. Itu aja. Huruful gunnah. Apa ya huruf gunnah? Hanya dua. Nun dan mim. Nun dan mim. Nah, selebihnya dia nggak ada sifat gunnah untuk huruf-huruf lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, cukup. Sampai sini ada pertanyaan dan sekaligus praktek tafadhol. Ya, silakan. Ada pertanyaan atau enggak langsung praktek ya? Kalau ada pertanyaan. Coba silakan praktek dari huruf qaf ya. Jadi bagi-bagi, enggak satu orang nggak usah semua. Saya akan pilih bagi-bagi misal 3-4 orang, masing-masing orang misal 2 huruf, 3 huruf, lalu ntar bergantian. Baik, siapa yang mau praktek pertama dari huruf qaf dan kaf? Nah, saya Ustaz. Ya, silakan. Qa, qi, ku, ka, ki, ku. Oke, ya, bagus, cukup. Selanjutnya huruf apa namanya? Yang lain yang ganti ya. Selain As-Alawi. Yang lain mungkin akhwat mungkin boleh. Huruf dan huruf qaf dan huruf kaf, huruf jim, shin, ya, 3 huruf. Silakan apa yang mau. Atau ikhwan lagi boleh. Siapa aja. Ada Ustaz, boleh Ustaz? Ya, silakan dia. Bismillah. Ja, ji, ju. Nah, itu janya kayak masih tadi kayak yang saya bilang agak dikit. Tapi nggak mendok banget ya, masih dikit aja. Jangan ja, lebih tipis, lebih halus. Ja, ya diulang. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Terus? Sha, shi, shu. Ya, yi, yu. Oke, ya cukup. Ya, saya tadi lupa sampaikan, jim itu juga hati-hati rentan jadi cek ya. Misalnya, karena saking dia dibikin hams, ya, kan jim itu bukan hams, jahr. Ya, kalau jim itu bukan hams. Hams itu apa? Mahmusuhan, fahattahu, syakhsun, misalkan. Fahattaha, shin khosad, sin kafta. Itu huruf-huruf hams. Sisanya huruf jahr. Ya, jim itu huruf jahr. Ya. Jangan dibikin hams. Jadi jangan kalau hams itu benar. Ja, ja, ya, atau medok ya, ja. Atau jadi cek, ca, ci. Jadi cek itu beneran hati-hati. Karena c itu juga makhraj c. Apa di dalam bahasa Arab nggak ada c ya, tapi dibikin contoh aja. C itu ya sekitaran itu ya, majuan dikit dari huruf jim. Jadi jangan sampai kita mau jadiin jim jadi kayak c. Tapi yang saya rasa sih nggak ada yang misalnya baca cek bentaran tuh nggak ada, tapi mendekati cek itu banyak. Ya misalnya apa idza ja gitu ya. Cukup. Selanjutnya setelah dias huruf jim shinnya kaf sudah, huruf bot. Nah ini huruf bot boleh 3 orang lah. Huruf ini karena hurufnya sulit ya. Silakan huruf bot saja. Ana Ustaz. Ya, silakan Bu Sarah. Bo, boy, bo. Sekali lagi coba. Bo, boy, bo. Ahsan. Ya, bagus. Insyaallah. Cara pengetahuan sudah cukup ya buatnya. Ya, yang penting
untuk sekarang ini minimal dotnya itu jangan kayak dal. Nah, Jangan do, di, do, itu udah salah tuh. Atau nanti dia mendekati huruf wo, karena sampai di Jazariyah kan dibuat babu wo, dua wo, bab tentang wo dan wo. Karena banyak orang yang ketukar wo dan wo, ya walau boleh apa boleh walau laisa wo, karena dekat tuh wo sama wo makhrajnya berdekatan. Ya walaupun berdekatan tapi nggak pernah ada hukum itu antara mereka, ya tapi itu diperingatkan tuh, hati-hati jangan sampai bot jadi untuk, tapi syarat umum tadi sudah bagus minimal seperti itu bot, ya tidak kayak dal jadi ubo atau jadi ho atau huruf lain. Yang lain coba huruf bot, siapa yang mau? Ada. Ya sopan coba. Saya nggak bisa. Ya. Bo, bi, bu. Nah tadi botnya proses harokat fathah agak kayak po, mendekati huruf po. Jadi jangan terlalu maju, ya. Kalau po dia sudah masuk ke ujung bor, tapi kalau bot itu masih dia dihafal. Jadi jangan ada campuran po, jadi benar-benar dia tebal. Nanti kan yang membedakan ada istilah kan, istilahnya. Jadi jangan sampai po, bu, ulang. Bo, bi, bu. Bu, begitu lagi, bu. Bu. Oke, ikut. Ya. Satu lagi orang siapa yang mau? Huruf bot nih, huruf bot butuh banyak praktek. Ada yang mau? Saya tunjuk ya. Izin Ustaz. Ya, silakan. Pak Fikri, huruf bot. Bismillah. Bo, bi, bu. Sekali lagi coba. Bo, bi, bu. Ya, cukup. Barakallahu fiik, ya. Ya, cukup ya. Nanti kalau mau ada yang lagi, kalau udah cukup kita coba lagi. Oke, sekarang ke makhraj berikutnya, huruf lam, ya, masih dihafal. Kalau bentuk dihafal, kalau lam di adana di bagian ujung depannya terpindah. Huruf lam mudah ya. Atau sekaligus ya, lam nun roh. 3 huruf langsung, lam nun roh. Silakan saya mau coba lam nun roh 3 huruf. Yang belum coba yang belum. Anak belum sih. Ya, silakan. Lam nun roh 3 huruf. La, li, lu. Na, ni, nu. Mo, ri, ru. Nah, ketika roh tipis lebih tipis lagi. Jadi jangan ada ri, jangan ketebalan. Jadi ro, ri, ru. Ya coba diulang, ulang coba rohnya. Ri. Ya. Nanti di pembahasan tafhim tarkik insya Allah kita akan lebih jelaskan. Jadi dia ketika roh tipis itu ya. O, ri, ru. Oke, cukup. Oke, selanjutnya huruf po, dal, ta. Ro, ri, ru. Ya, cukup. Oke, selanjutnya huruf po, dal, dan ta. Silakan siapa yang belum? Saya Ustaz. Ya, silakan Mas Fariza. O ya Ustaz. O, da, ta. Ta. O, pi, u. Dal, da, di, du. Ta, ti, tu. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya huruf shad, zai, sin.
Ya, saya lupa sampaikan. Bentar. Saya, Ustaz. Ya, bentar. Untuk dal sama ta hati-hati. Sekarang sudah ketukar ya. Jangan nanti sekaligus nanti dipraktek pas kita sesi talaki ya. Nah, misalnya di contoh Al-Fatihah ayat 4, Malik Yaumiddin. Ya. Ini Malik kadang-kadang jadi tak Malik Yaumiddin. Kalanya di tak jadi. Jadi dal sama ta ini nanti karena dia satu makhraj, sifatnya nanti mesti dibedakan. Jadi dari sekarang minimal makhrajnya mesti benar ya. Jadi itu, tadi itu. Jangan tak jadi tak jadi tak. Cukup. Oke, selanjutnya siapa? Mas Lian. Sod Zaid. Saya Ustaz. Ya. So, si, su, Ya. za, zi, zu, sa, si, su. Ya, cukup. Kalau lebih. Selanjutnya wo, za, ta. Wo, za, ta. Siapa yang belum? Kalau udah semua boleh yang lagi. Udah coba boleh lagi. Ya, silakan. Mas Fauzan. Zo, za, Tiga vokal. zu. Ayo. Zo, zi, zu, za, zi, zu, ta, si, fu. Oke, cukup. Jadi, selanjutnya udah ya, yang bagian lisan udah masuk ke syafatan, ke bibir. Untuk wa nggak usah ya, wa udah. Fa langsung aja ya. Fa, ba, dan ba. Mim juga jarang yang salah. Cukup dua berarti. Fa dan ba saja. Siapa yang pengen terakhir huruf fa dan huruf ba saja? Ya, silakan Ray. Afwan, suaranya bisa di apa? Dijelaskan lagi. Kurang kedengar di saya. Iya, Ustaz. Coba. Jelas, Ustaz? Ya. Fi, su, Ba. ba, bi, bu. Ya, cukup. Ya, barakallahu fikum jami'an. Ya, cukup ya. Pas dan kita selesai pembahasan makhraj ya. Dan nanti untuk perinciannya ditambah dengan bab sifat. Kalau di matan Salsabil Syafi'i, bab sifat itu agak jauh. Jadi setelah ini bab ini nanti ada pembahasan huruf lagi tentang pembagian huruf, itu teori lah. Ke depan kita akan bahas, tapi secara cepat aja, tidak terlalu dalam juga. Karena tambahan sifatnya. Setelah itu, kalau tidak salah, bab sifat itu dimulai di bait 200, bait 160-an. Jadi agak loncat. Nah, jadi pekan depan kita tetap akan bahas bab sifat agar bahasanya tuh tertib ya, berurutan. Karena yang saya bilang di Salsabil ini babnya itu tertibnya tidak mengikuti tertib Tufah dan Jazari ya. Seharusnya kan habis makhraj sifat ya, biar pas gitu kan. Tapi nanti kalau di Salsabil ini bisa dicek ya, yang udah punya buku itu habis bab makhraj itu bab huruf ya, bab huruf nanti bab ada idhar, idgham, bab mad ya. Lalu bab sifat. Nah, nanti kita agak loncat. Jadi kita dahulu ke bab sifat insyaallah. Baik, nanti yang mau kasih terus praktek saya menerima insyaallah diajak ya, kapan saja ya. Insyaallah selama saya ada waktu saya akan bantu koreksi insyaallah taala. Baik, itu saja mungkin. Karena tidak ada pertanyaan, kita langsung tutup dengan oh iya, tadi yang harga ya. Ya sebenarnya saya bukan penjual, tapi nggak apa-apa saya kasih. Yang saya tahu harga yang ini bukan tajwid musawwar ya, saya Aiman ini. Saya beli dari Saudi 600-an. 600.000. Nah, mahal ya, mahal. Bahkan ada yang 900. Ya. Ini saya beli yang ada 2 jilid. Jadi ini satu, ada jilid 2 sama. Kalau yang 900 itu yang 1 jilid gede. Ya kalau mau beli silakan ya. Kalau ya beli aja ke saya ada kenalan
yang dari Saudi, dua jilid saja. Pokoknya isinya persis dengan yang saya di PDF kayak gitu. Bagus kan isinya, gambarnya. Jadi kalau kita belajar tajwid itu enak gitu kan. Ada gambar-gambarnya, ada ilustrasinya gitu kan. Karena Syekh Iman ini hafizahullah, beliau sarjana teknik. Jadi dulu orang teknik ya, jadi banyak ahli tajwid, ahli qiraat itu dari ahli orang teknik, orang-orang yang menekuni bidang ilmu sains. Kan mereka biasa terapi belajar. Itu bagus bikinnya. Dibantu sama insinyur bikin bukunya. Jadi bagus. Kayak gitu ya. Dan semoga kita dimudahkan terus. Baik, itu saja mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Segala kesempurnaan